Halo Sobat Andal, terima kasih telah mampir di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk Lolos Tes, kita akan membahas mengenai tes P3K Guru. Perlu diketahui, tes P3K Guru dibagi dalam beberapa subbab tes, yaitu pertama, tes kompetensi teknis, 2, tes kompetensi manajerial, 3, tes kompetensi sosiokultural, 4, tes bakat skolastik, 5, tes wawancara. Oke, kita masuk ke tes kompetensi manajerial. Soal nomor 1, pada suatu saat Anda dikejar deadline karena terjadi perubahan rencana secara mendadak dari pimpinan. Instruksi dari pimpinan adalah semua target yang telah diubah dan disusun harus tercapai. Padahal tugas yang dulu diberikan juga masih menumpuk. Melihat hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan. Oke, tes ini diberikan untuk mengetahui sikap Anda ketika berada di bawah tekanan dan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Nah, kata kuncinya adalah instruksi dari pimpinan, semua target yang telah diubah dan disusun harus tercapai. Nah, kalau begitu apa upaya kita? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline yang paling mendesak. Dengan mencatat timbangan, sasaran, dan deadline, maka diharapkan semua target yang telah diubah dan disusun akan tercapai. Yang B, kenapa salah? Saya akan mengerjakan pekerjaan yang paling mudah sehingga semua target dapat tercapai. Nah, ini bukan jaminan, karena soal yang mudah tapi kalau itu bukan deadline yang paling mendesak, nah itu tidak akan efektif. Kemudian yang C, kenapa juga salah? Saya akan meminta bantuan rekan kerja untuk mengejar target tersebut. Nah, ini menunjukkan sikap kita tergantung kepada orang lain, sehingga salah. Kemudian yang D, salah juga. Saya akan meminta pertimbangan pimpinan mengenai target mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, ini menunjukkan kita bertanya terus mengenai target mana yang harus dikerjakan, sehingga kita tidak memiliki atau menampilkan citra bahwa diri kita itu mempunyai inisiatif dan kreatif. Kemudian yang E juga salah. Saya akan mengerjakan semua target yang diberikan walaupun dengan lembur. Nah, ini akan tidak efektif karena dengan lembur akan cenderung membuat visi kita tidak fit untuk bekerja selanjutnya. Jadi alangkah tidak efektif dan akan merugikan kita apabila kita sakit untuk mengejar target dengan lembur. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Sebagai seorang pimpinan yang sukses, tentu saja tidak terlepas peran serta dari staf yang handal. Untuk mempertahankan pencapaian, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan? Oke, tes ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika berada dalam suatu kelompok dan bisa menggerakkan orang lain untuk kepentingan Anda, dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya jika terjadi kendala. Ini kata kuncinya adalah Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin, jawaban yang tepat adalah E. Saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan, katanya. Keahlian dan keterampilan rekan dan bawahan, sehingga pencapaian Anda akan continue atau dapat dipertahankan. Oke, kita bahas yang pilihan jawaban A, kenapa salah.
saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan kepribadian maupun sifat rekan dan bawahan. Nah, ini tidak boleh membagi kepribadian maupun sifat rekan, karena tidak boleh membagi pekerjaan dengan indikator tersebut. Kemudian yang B, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan keinginan dan minat rekan dan bawahan. Nah, ini sesuai keinginan dan rekan. Nah, ini juga tidak boleh, karena nanti akan menimbulkan kecenderungan pilih-pilih pekerjaan yang mudah, yang sulit tidak mau, seperti itu. Kemudian yang C, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan rekan dan bawahan. Dan juga yang D, saya akan membagi pekerjaan sesuai dengan bakat rekan dan bawahan. Nah, kemampuan dan bakat itu hampir mirip. Nah, ini kenapa juga salah? Karena mempunyai kemampuan dan bakat itu belum tentu dia akan terampil di sini. Mempunyai bakat tapi dia kurang terampil juga tidak bisa untuk dipekerjakan, tidak dipelajari maupun dikembangkan kemampuannya. Nah, kemampuan dan bakat akan bagus kalau dia sering berlatih sehingga dia akan terampil. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Setelah beberapa tahun, akhirnya Anda mendapat promosi jabatan menjadi kepala bagian di kantor. Sebagai seorang kepala, bagaimana pendapat Anda tentang mendelegasikan tugas kepada bawahan? Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap kita mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dan langkah apa yang dilakukan. Nah, jawaban yang paling tepat B. Baik, karena saya akan mendelegasikan semua tugas kepada bawahan, kemudian saya cukup mengontrol dan mengawasinya. Nah, kata kuncinya adalah ini, sebagai seorang kepala. Kepala itu berarti pucuk pimpinan. Nah, sebagai pimpinan kita tidak perlu mengerjakan tugas itu sendiri, tapi cukup mendelegasikan dan mengontrol dan mengawasi tugas tersebut agar diselesaikan dengan baik oleh bawahan. Nah, kita bahas yang lain. Kenapa salah? Yang A, wajar karena saya akan mendelegasikan sebagian besar tugas kepada bawahan. Nah, ini hanya sebagian besar, berarti ada tugas yang Anda kerjakan. Jadi salah, pemimpin tidak boleh mengerjakan tugas, tapi cukup mendelegasikan saja. Kemudian yang C, kenapa salah? Tidak wajar karena saya hanya akan mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada bawahan. Nah, berarti kalau yang didelegasikan itu sebagian kecil, berarti malah Anda yang bekerja dengan porsi yang lebih besar. Nah, ini juga akan salah kaprah. Kemudian yang D, wajar karena saya akan mendelegasikan tugas biasa kepada bawahan, dan jika itu tugas penting, saya akan melakukannya sendiri. Nah, di sini menarik, tugas penting. Nah, tugas penting cukup kita tugaskan kepada bawahan atau staf kita yang kita percaya, sehingga tugas itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa kita harus turun tangan sendiri. Kemudian yang E, kenapa juga salah? Baik, karena saya akan mendelegasikan sebagian tugas kepada bawahan dan sebagian saya kerjakan sendiri. Berarti ini membagi tugas menjadi 2. Nanti juga tidak tepat, karena kita ketahui sebagai pimpinan kita hanya atau cukup mendelegasikan dan kita hanya mengontrol dan mengawasi. Jadi lebih baik karena saya akan mendelegasikan semua tugas kepada bawahan, kemudian saya cukup mengontrol dan mengawasinya. Oke, kita masuk ke tes kompetensi teknis. Soal nomor 1. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, seorang guru harus mempersiapkan silabus dan RPP. Dalam pembuatan silabus dan RPP terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu perbedaan yang mendasar antara silabus dan RPP itu adalah silabus berisi kompetensi dasar
Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi pilihan jawabannya adalah E. Kemudian kita bahas satu-satu pilihan jawaban yang lain. Yang A kenapa salah? A. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nah, untuk yang silabus ini sumbernya udah benar. Tapi di sini salahnya RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan itu salah. Harusnya RPP itu bersumber pada silabus. Kemudian yang B, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Nah, untuk yang RPP itu memang dibuat oleh guru, ini benar. Kemudian sedangkan silabus dibuat oleh tim guru, nah ini tidak mesti. Nah, ini tidak mesti. Karena silabus itu dapat dibuat oleh para guru secara mandiri atau sendiri-sendiri ataupun kelompok dalam MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan bahkan dinas pendidikan. Kemudian yang C, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan, ini jelas salah. Kemudian yang D, silabus berisi mengarahkan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kompetensi dasar, ini kebalik, itu juga salah. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, harus memperhatikan prinsip-prinsip Permendinas. Adapun salah satu prinsipnya adalah, kata kuncinya adalah prinsip Permendinas. Nah, prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas, dalam hal ini nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, terdiri dari A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Mengembangkan budaya membaca dan menulis, D. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, E. Keterkaitan dan keterpaduan, F. Menerapkan teknologi dan informasi. Di pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran dirancang dan berpusat pada peserta didik. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sulit, terkadang guru menjabarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun untuk setiap kompetensi dasar atau KD dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Hal ini bersumber dari, kata kuncinya dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Di sini benar karena ini mengarahkan kegiatan pembelajaran. Nah, ini relevan dengan kenapa RPP tadi dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik agar mencapai KD, kompetensi dasar. Jadi misalnya dalam 1 pertemuan kompetensi dasarnya belum tercapai, maka bisa diarahkan kegiatan belajar tersebut bisa 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan jika materi pembelajaran memang dirasa sulit. Jadi D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Oke, kita masuk ke tes wawancara. Soal nomor 1. Mengapa Anda memilih mengikuti P3K yang notabene pegawai kontrak dan tidak mendapat dana pensiun? Apakah Anda tidak memiliki keinginan untuk bekerja di bidang lain, atau mungkin berkeinginan untuk berbisnis sendiri di dunia usaha? Nah, soal ini menguji kesungguhan dan keyakinan kita dalam mengikuti seleksi ASN P3K ini. Maka
diharuskan kita menjawab dengan tegas dan yakin. Contohnya misalnya bisa dijawab dengan, karena menjadi guru adalah pekerjaan yang dari dulu saya inginkan atau cita-citakan, dan saya akan mengesampingkan untuk bekerja dan berbisnis di bidang lain. Bisa dijawab seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Coba deskripsikan apa itu ASN P3K. Soal nomor 2 ini menguji pengetahuan kita kan pekerjaan yang akan kita lamar. Nah, jadi jawabannya bisa kita jelaskan seperti ini. P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Nah, bisa dideskripsikan seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, tes wawancara. Apa yang Anda ketahui tentang kode etik guru? Sebutkan sumber kode etik guru. Nah, untuk soal nomor 3 ini menguji pengetahuan kita tentang bidang kerja beserta aturan-aturannya. Maka untuk menjawabnya, kita harus mempelajari dulu bidang kerja yang akan kita masuki. Untuk kode etik guru, itu pengertiannya adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian sumber kode etik guru itu ada 3. Yang pertama, A. Nilai agama dan Pancasila. Kemudian B. Nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian yang C. Nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Jadi bisa dijawab seperti itu contohnya. Oke, itu tadi pembahasan kunci sukses lolos tes P3K guru. Nah, agar lebih lancar lagi dalam latihan tes P3K guru, tentu kita membutuhkan buku-buku referensi. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas untuk kalian. Cek informasinya di akhir video ya. Saya tunggu kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi materi video berikutnya.